wabarakatuh. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin salih Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini, subuh hari Sabtu, hari terakhir dalam perhitungan untuk bulan Sya'ban, dan sebagaimana jadwal yang sudah berjalan, setiap hari Sabtu subuh itu adalah ngaji tafsir. Momennya pas hari terakhir Sya'ban. Jadi insya Allah hari Sabtu ini kita akan selesaikan batas terakhir kita, yaitu surat Al-Insyiqaq. Nanti insya Allah di bulan Ramadan sudah masuk kepada Al-Fatihah untuk khusus tafsir ngaji rasa dari Bapak. Jadi ini kita tutup Al-Insyiqaq, tutup jadwal yang sebelum Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada uswah teladan terbaik kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Insyiqaq ayat 14, karena terakhir kita sampai 13. Dari yang sebelumnya kita bertemu dengan dua lafadz, dua kata masrura, dengan gembira. Di ayat 9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu ada lagi ayat 13,
innahu kana fi ahlihi masrura. Meskipun dua kali diucapkan, ada dua pengucapan, tapi ini dua hal yang sangat berbeda. Masrura yang pertama disebutkan kegembiraan bagi orang yang bertemu dengan keluarganya karena sudah melewati hisab yang mudah. Ayat sebelumnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada yang mendapatkan hisab yang sangat mudah sehingga dapat kembali berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan bergembira. Di antara kenikmatan yang akan diperoleh di akhirat nanti adalah pertama, hisabnya mudah, kedua, bertemu dengan keluarga, ketiga, bertemu dalam keadaan bergembira, karena ada yang bertemu dengan keluarganya tidak dalam kondisi bergembira. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan keluarga kita nanti di dalam kondisi bergembira, yakni di surga. Amin ya rabbal alamin. Rasanya kurang lengkap ya. Meskipun kenikmatan nanti sangat luar biasa nikmat, tidak dapat terukur oleh kenikmatan dunia, tapi rasa-rasanya sisi manusiawi kita kurang lengkap jika nanti tidak berjumpa dengan keluarga dalam kondisi bergembira. Namun untuk penyebutan masrura yang kedua, innahu kana fi ahlihi masrura, disebutkan lagi keluarganya dalam kondisi bergembira, tapi apa? Tapi untuk yang kedua ini justru adalah golongan orang-orang yang mendapatkan catatan amal perbuatannya dari belakang ya, dari belakang, lalu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian dikatakan kepada mereka, sungguh kalian dulu bersama dengan keluarga bergembira. Jadi di dunianya bergembira, tapi kita sudah lihat tafsirnya, bergembiranya karena sombong, karena mengikuti hawa nafsu dalam kemaksiatan. Di dunia bergembira, tapi sayang pergembiraannya itu untuk bermaksiat kepada Allah, maka di akhirat pun akan disebutkan kembali, bukankah engkau dulu bersama dengan keluargamu bergembira? Ya, meskipun ada dua kali penyebutan masrura, tapi sangat berbeda sekali pesan yang ingin disampaikan. Sekarang kita lanjut ayat 14. Innahu dhanna allan yahur. Innahu dhanna, sesungguhnya dia mengira, dianya kepada orang yang dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, yaitu orang yang mendapat catatan amal perbuatannya dari belakang ya. Mereka mengira al-yahur, bahwa mereka tidak akan kembali, bahwa mereka tidak akan kembali. Maksudnya tidak akan kembali kemana? Maksudnya tidak akan kembali kepada ila rabbihi. Maksudnya mereka mengira tidak akan kembali kepada Rabbnya. Dikiranya udah mati sudah saja. Dikiranya dengan meninggal semua masalah selesai saja. Padahal justru kematian nanti itu justru baru mulai dari perhitungan yang seadil-adilnya. Ya, ada orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Atau ada juga orang yang memilih untuk mengakhiri hidup orang lain. Ya, mengakhiri hidup anaknya misalkan ya, mengakhiri hidup keluarganya dengan dalih, dengan alasan supaya anaknya ini tidak mendapatkan rasa sakit lagi, supaya tidak mendapatkan siksa lagi. Mungkin orang ini lupa bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dimintai pertanggungjawaban ya. Bala, tidak ya. Apa yang mereka kira itu tidak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya
Robnya, inna robbahu, sesungguhnya Robnya, kana bihi, terhadapnya, basiro, selalu melihat. Apa maknanya basiro? Aliman biruju'ihi ilaih, mengetahui bahwa semua akan kembali kepada Allah. Inna rabbahu kana bihi basiro, dan memang semua akan kembali kepada Allah. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah, ya, Allah bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah pada waktu senja. Fala uqsimu, lamnya di fala itu, lamnya adalah lam zaidah. Lam zaidah maknanya adalah lam tambahan, maksudnya ya bersumpah. Bersumpah bisyafaq, dengan mega abang, mega merah, mega yang merah di waktu senja. Kalau kalian perhatikan, senja menuju maghrib, asar ke maghrib itu sering kita lihat ada merah, syafaq. Bersumpah dengan itu, wal-laili wa ma wasaq, ya, dan malam demi malam, wa ma wasaq, dan apa yang menselubunginya. Apa wasaqo? Wasaqo maknanya adalah jama'a ma dakhala alaihi minad dawabi wa ghairiha, mengumpulkan apa yang masuk ke dalamnya. Jadi malam itu punya sifat untuk mengumpulkan segala yang masuk ke dalamnya, sehingga yang kita lihat, yang kita tampak adalah gelap. Itu malam. Maka beristirahat di waktu malam itu memang sesuai dengan badan kita, karena semua sudah dimasukkan, termasuk kelelahan-kelelahan kita pun masuk semua ke dalam malam itu. Jadi istirahatlah malam hari. Nah, sebelah kiri ini. Halo. Malam hari istirahat tidak? Ya. Yang ashabul tenda, tenda bawah ini, ya. Tidur ya, istirahat. Karena malam hari itu memang pas diciptakan oleh Allah untuk kita beristirahat. Karena semua yang ada dalam malam semuanya masuk ke sana. Kalau kita tidak istirahat di malam hari, maka sifat malam yang bisa mengambil semuanya, termasuk mengambil kelelahan kita, itu tidak kita manfaatkan, tidak kita nikmati pemberian dari Allah itu. Padahal malam diciptakan untuk mengambil semuanya, termasuk pula mengambil rasa lelah gundah kita. Oleh sebab itu disunahkan setiap menjelang tidur itu kita berikan, keluarkan hakikatnya kepada Allah, tapi melalui perantara malam yang punya sifat menyedot itu, punya sifat mengambil semua itu. Apa kita keluarkan? Rasa kesal, rasa marah, kita keluarkan dengan cara memaafkan. Jadi sebelum tidur itu jangan membawa perasaan kesal atau marah kepada orang lain, tapi justru kita maafkan. Aku maafkan dia, aku maafkan dia, aku maafkan mereka, aku maafkan mereka. Nah, oleh malam itu rasa-rasa itu akan diambil, sehingga nanti ketika sudah bangun tidur kita lega kembali. Minimal perasaannya yang lega kan. Minimal perasaan. Kalau badan ini bangun kok pegel-pegel, ya itu mungkin posisi tidurnya salah kan gitu. Posisi tidurnya kurang enak. Tapi malam itu walaili wa ma wasaqo, semua yang masuk ke dalam sana itu disedot dan diselubungi. Wal qamari idzat tasaq, dan wal qamari, dan demi bulan, idzat tasaq, apabila menjadi purnama. Idzat tasaqo maknanya ijtama'a wa tamma nuruhu wa dzalika fil layalil bid. Maksudnya adalah sempurnanya cahaya bulan,
wal qamari idza tasak, ketika cahaya sempurna, itu maksudnya ketika purnama. Wa dzalika fil layalil bid, dan itu terjadi ketika malam-malam bid. Yaumul bid kita suka sering sebut. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15 itu mulai 13 tuh bulan mulai bulat besar, mulai sempurna, makin 14, 15 sudah sangat sempurna. Anda perhatikan ada 3 ayat yang Allah bersumpah di sana berturut-turut. Pertama dengan mega merah, mega abang, ya, senja, waktu senja, bis syafaq 1. Kemudian bersumpah dengan malam, walail. Kemudian bersumpah dengan bulan, wal qamari idza tasak. Ketiga-tiganya terjadi secara berurutan. Berurutan, betul? Pertama mega merah dulu sebelum maghrib. Kedua lail, malam, mulai masuk malam. Kemudian ketiga ketika bulan menjadi purnama sempurna. Ini tiga-tiganya menjadi benda langit yang Allah bersumpah melalui itu. Warnanya ya, mega merah, malamnya, kemudian bulannya. Tiga-tiganya, dan tiga-tiganya terjadi secara berurutan. Mengapa kira-kira ini disimpan secara berurutan? Karena berikutnya setelah bersumpah, berikutnya ya, demi langit, demi malam, demi bulan. Nah, yang berikutnya itu yang penting. Yang berikutnya itulah pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang berikutnya perhatikan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, sesungguhnya kamu akan menjalani tabaqan an tabaq. Tabaqan an tabaq. Tabaqan tingkat demi tingkat, tingkat. Sebagaimana tadi sumpah yang sudah disebutkan itu terjadi secara berurutan, tingkat. Mega merah dulu, masuk waktu malam, mulai gelap kita, kemudian terlihat bulan yang sempurna, bulan purnama. Itu terjadi proses alam itu, proses itu yang kemudian Allah bersumpah dengan 3 hal itu terjadi secara tabaqan an tabaq. Tapi dirimu pun, kita pun, manusia pun melewati hidup ini itu tabaqan an tabaq. Kita lahir, nangis, usia 0, kalau Indonesia usia 0 ya. Kalau di Korea lahir katanya 1 tahun. Betul nggak ini yang suka nonton Korea? Begitu lahir itu sudah usianya 1 tahun. Jadi dihitungnya di dalam sini itu sudah terhitung usia gitu. Tapi apapun penyebutannya, mau dimulai dari manapun, tetap kita ini hidupnya tabaqan an tabaq. Nggak ada lahir langsung brus 12 tahun. Langsung besar. Oh, bayinya sudah lahir besar sekali. Serem. Ibunya juga serem. Tadinya nangis bahagia, bayi lahir tiba-tiba jadi serem ya. Tidak, gitu kan. Dilempar ke bapaknya. Lahir nih kita tabaqan an tabaq, hidup ini 0, kemudian menyusu ya. Kemudian 2 tahun sempurna, kemudian mulai bisa berbicara, mulai belajar merangkak, belajar jalan, itu semuanya tabaqan an tabaq. Bahaya kalau si anak bayi, anak manusia itu sudah langsung kita minta dia mengerjakan seperti yang kita kerjakan. Padahal itu sesuatu yang mustahil, sulit. Misalkan begitu lahir, kamu tuh ya, baru lahir nih, baru lahir udah ngompol. Cebok sendiri, wah, suruh dia cebok sendiri. Bayi baru lahir disuruh cebok sendiri. Itu enggak tabaqan an tabaq itu. Tidak tingkat demi tingkat. Perkembangan usia itu sederhana ya. Perkembangan usia, makna sederhananya sesuai kapan. Bahkan ya, perintah sholat saja, perintah loh, bukan pembiasaan, bukan pendidikan, beda ya, bukan. Tapi perintah sholat, bukan pembiasaan, bukan pendidikan sholat. Perintah sholat saja kepada anak itu baru diberikan ketika anak usia 7 tahun. Nah, agar
perintah itu nanti mulus gitu ya, berjalan sempurna, maka sebelumnya sudah ada pendidikannya dulu. Gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya pendidikannya ya dengan si anak melihat, mendengar orang tuanya yang sholat. Itulah pendidikan. Tobakon, tobak. Bahkan balik pun ada masanya kan. Kita balik, akil balik. Enggak langsung lahir begitu langsung akil balik. Lahir langsung taklif, kena beban, pahala, dosa, anak baru lahir. Enggak. Ada tingkatannya, pelan-pelan dia mulai memahami dia. Pelan-pelan sehingga ketika turun ke pembebanan itu, berbuat taat maka dapat pahala, berbuat maksiat maka berdosa, itu semuanya sudah melewati tingkat demi tingkat, perkembangan demi perkembangan. Pas, nggak ada yang lahir langsung. Bahkan menikah pun kan begitu, ada tingkat-tingkatannya. Ada masa laki-laki itu jadi suami dulu sebelum menjadi suami dan ayah gitu. Karena itu tingkatnya beda. Ada masa perempuan itu jadi istri dulu sebelum jadi istri dan ibu. Karena tingkatnya beda. Nah, itu perkembangan usia. Sekarang persoalan hidup juga begitu. Masalah-masalah hidup juga begitu. Tobakon tobakon. Beda ujian anak SD sama ujian anak SMP, beda. Walaupun ya ujian SD Ulum sama ujian SD sekarang beda levelnya. Mungkin ujian SD sekarang Adam nih kayaknya. Ujian SD-nya Adam nih mungkin kayak Ulum SMP gitu. Ada sekarangnya udah luar biasa, susah. Coba ada pertanyaan begini anak SD kan. Coba sebutkan alat musik apa ini. Tapi ditulis itu. Lalu tulis suara dari alat musik apa ini? Dum, tatak tak, dum, tatak tak. Ditulis itu. Lah kita jawabnya apa ya? Itu kan ditulis, nggak kedengeran gitu. Dum, tak tak tak, dum, ditulis DUM TAK TAK TAK, dum, tak tak tak, dum, tak tak tak. Ini apa ya? Saya SD nggak ada pertanyaan begitu. Tapi barangkali anak SD sekarang itu sudah bisa mendengar dari yang tertulis di buku gitu. Ini kedengeran ini suaranya apa muncul gitu. Jadi dia bisa jawab. Luar biasa soal anak SD sekarang. Wow, ini kan dum, tak tak tak, dum, tak tak tak. Ini apa ya jawabannya? Ya ada itu pertanyaan gitu. DUM TAK 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 TAK. Suara dari alat musik apakah itu? Dum, tak tak tak, dum, tak tak. Apa ya? Apa ya? Kalau kitanya ngebayangin alat pukul drum kan ya begitu, dum, tak tak tak, dum. Kalau ngebayangin alat musik yang lain kan mungkin jadi beda. Bayangnya. Dum tak 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 dum, kan itu jadi keyboard kan, jadi beda kan, bukan itu, tergantung bagaimana suaranya. Tapi itu ada menjadi pertanyaan. Ya kita persoalan hidup pun tobakon tobak. Dulu sendiri kemudian berdua. Dulu disiapkan segala sesuatunya, kemudian ada masanya kita harus mandiri. Dulu alat mandi aja sudah siap, sedia gitu. Masuk kamar mandi itu sudah sedia. Sabunnya ada, sikatnya ada, sikat gigi, odolnya ada, semuanya enak. Tiba-tiba kita melewati usia yang harus kita siapkan. Kalau kita nggak siap-siap, kita nggak ada tuh alat-alat itu tuh, mulai. Sama hidup juga. Ada masalah dengan teman, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan tetangga, bagi yang sudah bertetangga. Semuanya bertingkat-tingkat. Untuk apakah tingkat demi tingkat itu? Fama lahum la yu'minun. Untuk kemudian ditanya ternyata, apakah mereka tidak mau beriman? Betapa banyak tanda-tanda untuk kita bisa menjadi tambah iman dari tingkat demi tingkat kehidupan yang kita lewati itu. Banyak banget tanda-tanda Allah yang turun dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mampukah kita menangkap tanda-tanda itu untuk menambah keimanan? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun
Wa idza dan apabila quri'a dibacakan alaihim kepada mereka yang tidak beriman, yang tidak mau beriman kepada tabaqan an tabaq, ya, bahwa kita hidup ini menjalani tingkat demi tingkat, juga tidak beriman kepada hari akhir, kepada Al-Qur'an, alaihimul qur'anu la yasjudun, mereka tidak mau bersujud, yakhda'una bi an yu'minu bihi lijazi, mereka tidak mau tunduk, maknanya la yasjudun bi an yu'minu bihi lijazi, akan imannya karena mukjizatnya Al-Qur'an. Ayat sajadah kita disunahkan untuk bersujud setiap mendengar ayat ini. Ya. Al-Quran ini mukjizat yang sangat faham terhadap tingkat demi tingkat kehidupan kita, kehidupan manusia, tingkat demi tingkat kita, dan sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Kita harus berguru dalam memahami Al-Quran, namun untuk ayat-ayat yang itu akan kita amalkan untuk diri kita sendiri, ya, bukan ayat-ayat yang mau kita fatwakan buat orang lain, bukan, tapi ayat-ayat yang mau kita ambil petunjuknya untuk diri kita sendiri. Itu kita buka ayat yang manapun, Al-Quran dari salah satu mukjizatnya adalah ia mampu untuk menyentuh, ya, hati, rasa, jiwa dari setiap persoalan kita. Kok ayat ini pas ya? Kok ayat ini pas ya sama yang lagi saya alami? Itulah dia. Kita mau mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran untuk diri kita sendiri. Allah memberikan petunjuknya, salah satunya banyak dari Al-Quran. Nah, tidakkah kita beriman akan hal itu? Jadi jangan pernah meninggalkan petunjuk ini dalam menjalani tingkat demi tingkat kehidupan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang yang kafir itu mendustakan Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Wallahu a'lamu bima yu'un yajma'una fi suhufihim minal kufri wat takdzibi wa a'malis su. Mereka mengumpulkan dalam lembar-lembarnya orang kafir dan mendustakan dan melakukan amal-amal yang jelek. Maksudnya melakukan amal-amal yang jelek. Allah tahu apa amal-amal yang mereka perbuat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, dan berikanlah kabar kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat terakhir, ya. Kecuali untuk kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya. Ghairu mamnun maknanya adalah ghairu maqtu'in, tidak diputus, wala manqusin, dan tidak dikurangi, wala yumannu bihi alaihim, dan tidak akan dikurangi kepada mereka. Maksudnya itu. Jadi bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada tingkat demi tingkat kehidupan, kepada hari akhirat, perkara hari akhirat, bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan sekaligus dia beramal soleh untuk mendapatkan semua nikmat dan juga keselamatan di hari akhirat, bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai jadwal kita untuk juz 30, ya.
baru sampai di Al-Insyiqaq insyaallah ya. Al-Buruj nanti akan kita lanjut ba'da Ramadan, karena di Ramadan kita akan simak surat Al-Fatihah untuk program ngaji rasa. Hari Sabtu jadwalnya pada subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini barokah, manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.